supaya dia mau bernegosiasi dengan Abdul Muthalib ini. Karena Abdul Muthalib ini bukan orang sembarangan, dia adalah orang yang memimpin kota Makkah. Dia orang yang paling mulia di Makkah. Dan ternyata disetujui oleh Unais, ya, si pawang gajah ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita kembali bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dalam suasana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam syariat yang telah disyariatkan kepada kita, dengan cara melakukan salat berjamaah, zikrullah, kemudian menuntut ilmu agama, yang mana ini semua merupakan sesuatu kebaikan yang dianjurkan dalam syariat Islam, yang apabila kita kerjakan dapat menambah berat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan yang lalu pembahasan kita masuk pada pembahasan tentang peristiwa yang dialami oleh Abrahah atau tentara bergajah dan juga Ka'bah. Dan ini merupakan bagian yang kedua karena pada kesempatan yang lalu kita masih belum menuntaskan pembahasan ini. Insyaallah semoga pada kesempatan kali ini waktunya cukup untuk kita gunakan menuntaskan bab ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan yang lalu kita telah mengetahui bahwa pasukan Abrahah Al-Ashram mereka berangkat dari Mekah, dari Yaman menuju ke Makkah bersama dengan puluhan ribu pasukan yang dia miliki. Di antara pasukan-pasukannya tersebut ada pasukan-pasukan bergajah, dan pasukan bergajah itu dipimpin oleh satu gajah yang besar yang dimiliki oleh Abrahah yang bernama Mahmud, ya. Gajah tersebut diberi nama Mahmud, gajah yang paling besar. Kemudian dalam perjalanan Abrahah bersama bala tentaranya ke Mekah guna menghancurkan Ka'bah itu, di dalam perjalanan menuju ke sana
ada kabilah-kabilah suku-suku Arab ya, yang mencoba untuk menghalau pergerakan Abraha ini. Namun mereka kalah jumlah sehingga kalah telak. Di antaranya adalah yang pertama kali keluar dan memobilisasi para bangsa Arab untuk menghalau pergerakan Abraha ini adalah Dzunafar, seorang yang bernama Dzunafar. Dan Dzunafar ini dikenal sebagai sosok yang pemberani, sosok yang memiliki kedudukan di tengah bangsa Arab, sehingga dia keluar melawan atau untuk menghalau Abraha. Namun karena kalah jumlah sehingga dengan mudahnya dia dikalahkan. Dan ketika dia hendak dibunuh, maka dia mengatakan kepada Abraha, "Wahai raja, jangan kau bunuh saya. Siapa tahu nanti saya berguna bagi Anda." Sehingga tidak jadi dibunuh dan ditawan. Dan inilah sikap Abraha. Abraha itu memang terkenal sebagai orang yang mempunyai kebijaksanaan. Dia itu orangnya bijaksana. Ya, Abraha itu orangnya adalah orang yang bijaksana. Kemudian yang kedua, yang menghalau pergerakan Abraha selanjutnya setelah Dzunafar kalah, ada dari Bani Khath'am, yaitu seorang yang bernama Nufail bin Habib. Ini juga orang yang terkenal pemberani dan kuat di kalangan bangsa Arab. Dia mengajak sukunya dan suku-suku Arab yang ada bersama, yang tinggal di dekat dia ini, dekat Nufail ini, untuk bergabung bersamanya menghalau pasukan Abraha. Namun nasibnya sama dengan apa yang dialami oleh Dzunafar. Kalah jumlah sehingga bisa dengan mudah ditaklukkan oleh pasukan Abraha. Dan ketika dia hendak dibunuh, dia pun mengucapkan perkataan yang sama seperti perkataan Dzunafar. Dia mengatakan, "Wahai raja, aku ini adalah orang yang mengetahui medan Arab. Ya, jadi jangan bunuh saya. Barangkali suatu saat nanti kamu membutuhkan saya." Akhirnya Nufail pun tidak jadi dibunuh dan dia ditawan bersama dengan Dzunafar. Berjalanlah mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Makkah. Hingga ketika mereka hampir sampai di kota Makkah, mereka singgah di suatu tempat yang bernama Tsaqif. Di Tsaqif itu ada kuil yang besar, yang di sana diletakkan berhala Latta. Berhala Latta ini termasuk salah satu berhala yang besar, diletakkan di Bani Tsaqif sana. Kemudian pemimpin Bani Tsaqif yang bernama Mas'ud bin Mu'tib keluar menemui Abraha dan dia mengatakan, "Wahai Abraha, wahai raja, jangan kau usik kami. Kami tidak akan melawanmu. Ya. Kami tunduk kepadamu. Dan rumah ibadah yang kau cari itu bukan rumah ibadah yang ada di sini, melainkan rumah ibadah yang ada di Mekah. Karena di sini adalah rumah ibadahnya Latta dan bukan itu yang kau maksudkan. Yang kau maksudkan adalah Ka'bah yang ada di Mekah. Tolong jangan bantai kami. Sebagai imbalannya, kami akan mengutus salah seorang yang akan menunjukkan atau yang akan menjadi penunjuk jalan bagimu untuk menuju ke Mekah." Akhirnya hal ini disetujui oleh Abraha. Mereka tidak diusik dan tidak diganggu. Kemudian pemimpin Bani Tsaqif yang bernama Mas'ud ini, dia bertanya kepada rakyatnya, masyarakatnya, sukunya, "Siapa di antara kalian yang mau menjadi penunjuk jalan bagi Raja Abraha ini untuk pergi ke Mekah?" Maka semuanya terdiam, tidak ada yang mau, tidak ada yang berkenan untuk menjadi penunjuk jalannya. Karena mereka itu, orang-orang Arab ini sebenarnya mereka
keberatan sekali apabila Abraha ini menghancurkan Ka'bah, karena bagi mereka Ka'bah ini adalah tempat suci, tempat mulia, rumah Allah, dan mereka yakin itu. Walaupun agama Islam belum datang, Nabi Muhammad belum datang, tapi mereka sudah meyakini bahwa Ka'bah itu merupakan Baitullah, rumah Allah yang harus dijaga kehormatannya. Maka tidak ada, ketika Mas'ud ini, pemimpin Bani Thaqif ini, bertanya kepada mereka, siapa yang berkenan untuk menjadi penunjuk jalan bagi Abraha untuk menuju ke Mekah, gak ada yang mau. Tiba-tiba ada salah satu orang yang bersedia menjadi sukarelawan untuk menjadi penunjuk jalan bagi Abraha menuju ke Mekah. Orang ini bernama Abu Righal, ya, bernama Abu Righal. Berangkatlah kemudian Abraha bersama pasukannya, dituntun oleh Abu Righal sebagai penunjuk jalan bagi mereka. Mereka melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Mekah. Ketika dekat di kota Mekah, mereka sampai di suatu tempat yang bernama Mughammas atau Mughammis, bisa dibaca Mughammas atau Mughammis. Tempat ini sudah dekat sekali dengan Makkah. Ketika Abraha sampai di Mughammas ini atau Mughammis ini, Abu Righal sang penunjuk jalan itu tadi mati di situ. Dia mati, dikuburkan di situ, ya. Dan kemudian Abu Righal ini dicap oleh seluruh bangsa Arab sebagai pengkhianat, sehingga kuburannya itu dirajam oleh semua orang yang lewat ke situ, oleh orang Arab yang melewati kuburannya. Dan sampai sekarang masih seperti itu. Kalau antum lihat nanti di Google barangkali itu akan ketemu itu makamnya Abu Righal yang menjadi marjam, tempat orang-orang merajam, ya. Jadi penuh dengan batu-batu di situ, karena memang setiap orang situ mereka melampiaskan kemarahannya dengan merajam kuburannya si Abu Righal ini. Mereka kecewa dengan apa yang telah dia perbuat itu. Kemudian ketika sampai di Mughammas ini tadi, Abu Righal mati, ya. Setelah itu Abraha bersama pasukannya mereka mendirikan kemah. Mereka membuat kemah-kemah untuk singgah di Mughammas itu tadi. Setelah mereka melakukan perjalanan yang cukup jauh dari Yaman, ya. Kemudian mereka mengistirahatkan diri mereka di Mughammas, di tempat yang sudah dekat sekali dengan kota Makkah. Mereka membuat kemah-kemah di sana, mereka beristirahat, ya, mengistirahatkan badan mereka setelah sekian lama melakukan perjalanan, ya. Mereka kembali menyegarkan badan mereka sebelum esok harinya akan melakukan penyerangan ke kota Makkah. Nah, pada saat itu jamaah yang dirahmati Allah, ketika mereka sedang beristirahat di tempat yang bernama Mughammas itu, Abraha memerintah salah satu pasukannya yang bernama Al-Aswad bin Maqsur. Al-Aswad bin Maqsur ini diperintahkan oleh Abraha untuk ke Makkah bersama dengan beberapa pasukannya, pasukan penunggang kudanya, untuk pergi ke Makkah. Kau pergi ke Makkah, tujuannya adalah untuk membuat rusuh di kota Makkah itu. Jadi supaya orang Makkah itu ketakutan, ya, takut duluan. Dan ini memang strategi di masa lalu itu seperti itu. Ketika mereka hendak menyerang suatu tempat, ya, suatu daerah, mereka akan memerintahkan terlebih dahulu pasukan-pasukannya, pasukan-pasukan kecilnya untuk membuat onar, ya, di kota tersebut, ya. Rumah-rumah biasanya dibakar, ya. Kemudian pokoknya menanamkan rasa takut kepada masyarakat atau penduduk tersebut. Nah, ini Al-Aswad bin Maqsur ini diutus oleh Abraha dengan tujuan seperti itu. Kau berangkat duluan ke Makkah, ke kota Makkah, tebarkan rasa takut kepada penduduk Makkah. Dia bikin rusuh di sana, ya. Kemudian dia merampas harta dari suku Tihamah dan bangsa Quraisy yang lainnya.
Termasuk di antara yang dirampas oleh Al-Aswad ini adalah 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Yang mana Abdul Muttalib pada saat itu dia adalah pemimpin kota Makkah. Orang yang paling mulia di Makkah, Abdul Muttalib ini. Dia pun termasuk orang yang menjadi korban kejahatan dari Al-Aswad ini tadi. 200 ekor ontanya dirampas, diambil. Nah, orang-orang Arab ini ketika harta-harta mereka dirampas, maka suku-suku Arab ini mereka berkumpul. Orang Quraisy ya, dari suku Kinanah, Hudzail dan lain sebagainya yang ada di Mekah itu, yang mereka merasa terusik ya. Mereka ini semuanya berkeinginan untuk melawan Al-Aswad. Ingin dibunuh Al-Aswad bersama dengan pasukannya ini. Tapi mereka pikir-pikir lagi, nggak jadi. Jadi kalau mereka kita bunuh, pasukan di belakang ini jauh lebih besar, akan terpancing kemarahannya, sehingga mereka akan membasmi kita habis. Akhirnya mereka mengurungkan niatnya untuk menyerang Al-Aswad dan pasukannya ini. Sehingga mereka pasrah. Ketika harta-hartanya diambil, rumah mereka semuanya diporak-porandakan, tempat mereka diporak-porandakan, ya us pasrah aja. Daripada nanti timbul mudorot yang lebih besar lagi. Akhirnya direlakan. Semua dibawa, harta-harta mereka dibawa oleh Al-Aswad bin Maksur ini bersama dengan pasukannya untuk ke Mughammas, diserahkan kepada Abraha. Termasuk 200 ekor onta yang dimiliki oleh Abdul Muttalib ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Al-Aswad ini kembali kepada Abraha membawa begitu banyak harta rampasan ya, dari kota Mekah. Kemudian Abraha pada waktu yang sama dia memerintahkan atau mengirim utusan bernama Hunatah Al-Himyari. Namanya ini Hunatah. Dia dari suku Himyar, orang asli dari Himyar, yaitu dari suku Yaman, salah satu suku dari Yaman. Ini menjadi salah satu pasukannya Abraha, karena Abraha adalah penguasa di Yaman. Dia penguasa di Yaman, walaupun belum terlalu lama, tapi dia sudah diakui sebagai penguasa. Nah, di antara pasukannya ada Hunatah Al-Himyari, namanya Hunatah Al-Himyari. Hunatah ini diutus oleh Abraha, dia diberi mandat untuk mencari orang yang paling berpengaruh di Makkah dan paling dihormati. Lalu diperintahkan untuk menyampaikan pesan dari Abraha yang isinya, sesungguhnya aku, maksudnya adalah Abraha, datang ke sini bukan untuk memerangi kalian, bukan untuk membantai kalian semua. Tujuanku ke sini, kata Abraha, hanya untuk merobohkan Ka'bah, hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Selama kalian tidak melawan, maka kalian akan selamat, akan aku biarkan. Tapi kalau ada yang mencoba untuk melawan, silahkan datang kepadaku. Ya. Begitu pesan dari Abraha kepada Hunatah untuk disampaikan kepada orang yang mempunyai kedudukan di kota Mekah. Nah, karena ketika itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Hunatah menerima mandat dari Abraha ini, berangkat dia ke kota Makkah. Dia bertanya-tanya kepada masyarakat kota Makkah, dia bertanya, siapa kira-kira orang yang paling berpengaruh di kota Makkah ini? Siapa orang yang paling mulia di kota Makkah ini? Dia keliling sambil berteriak, saya mencari orang yang paling mulia di kota Makkah ini, pemimpin orang di kota Makkah ini. Kemudian masyarakat Makkah mengatakan, orang yang paling mulia di antara kami, pemimpin kami semua adalah Abdul Muttalib. Adalah Abdul Muttalib. Nah, kemudian Hunatah ini meminta agar dia diantarkan ke tempatnya Abdul Muttalib, karena dia ingin bertemu dengan Abdul Muttalib. Ada pesan yang harus dia sampaikan dari rajanya dia, yaitu Abraha, kepada Abdul Muttalib. Kemudian singkat cerita, bertemulah si Hunatah ini dengan Abdul Muttalib.
Dan akhirnya disampaikan pesannya. Wahai Abdul Muttalib, kau dapat pesan dari raja kami yaitu Abraha. Pesan tersebut mengatakan bahwa Abraha datang ke sini bukan untuk membunuh kalian. Tujuannya dia ke sini membawa begitu banyak pasukan itu adalah hanya untuk merobohkan Ka'bah. Nggak ada tujuan lain. Selama kamu dan orang-orangmu diam tidak melawan, kamu akan selamat. Tapi kalau ada yang coba-coba berniat untuk melawan, silahkan mendatangi kami. Itu pesannya disampaikan oleh Hunatah kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yang mendengar hal ini, maka dia mengatakan, demi Allah, kami tidak mempunyai maksud sama sekali untuk melawan kalian semua. Karena apa? Abdul Muttalib sadar akan kemampuannya itu. Abdul Muttalib mengatakan, kami nggak akan mampu melawan kalian dalam kondisi seperti ini. Kami nggak punya pasukan, sedangkan kalian datang dengan ribuan pasukan, sampai-sampai diceritakan bahwa suara gemuruh mereka itu sudah terdengar dari Makkah, padahal pasukannya belum sampai. Menunjukkan begitu banyaknya mereka. Jadi suara gemuruh pasukan yang datang itu saking banyaknya itu sampai sudah terdengar dari kota Makkah. Itu membuat penduduk Makkah itu merinding mendengarnya, takutan mereka. Sehingga Abdul Muttalib sadar dengan kekuatan yang dia miliki, dia tidak akan mampu melawan pasukan sebanyak itu. Maka Abdul Muttalib mengatakan, kami nggak ada niatan untuk melawan kalian kok, karena kami nggak akan mampu melawan pasukan kalian yang begitu banyak itu. Abdul Muttalib mengatakan, ini adalah maksudnya Ka'bah ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala dan rumah kekasihnya yaitu Ibrahim alaihissalam. Kalau dia berkenan, maksudnya kalau Allah Subhanahu wa taala berkenan, maka dia sendirilah yang akan melindungi rumahnya ini. Dia sendirilah yang akan menjaga rumahnya ini. Itu. Ini perkataan Abdul Muttalib untuk disampaikan kembali kepada Abraha. Namun jemaah yang dirahmati Allah, Hunatah ini dia tidak kembali sendiri, melainkan dia mengajak ikut serta Abdul Muttalib, supaya Abdul Muttalib ini nanti menyampaikan sendiri balasan pesannya itu kepada Abraha secara langsung. Akhirnya Hunatah mengajak Abdul Muttalib untuk menemui Abraha di kamp peristirahatannya di Mughammas itu. Berangkatlah kemudian Abdul Muttalib ini bersama dengan Abdul Muttalib nggak sendirian ketika itu, dia ditemani oleh beberapa kerabatnya untuk menuju ke kampnya Abraha di Mughammas. Berangkatlah Abdul Muttalib ke Mughammas, ditemani oleh beberapa kerabatnya dan juga bersama dengan Hunatah. Kemudian Abdul Muttalib ketika sampai di Mughammas, beliau melihat begitu banyak pasukan-pasukan yang telah mendirikan kemah di sana, ribuan, beserta dengan pasukan penjaga yang begitu ketat di sekeliling kampnya Abraha. Jadi nggak ada seorang pun yang bisa masuk ke kampnya Abraha. Siapapun itu nggak bisa masuk sembarangan ke kampnya Abraha. Kemudian Abdul Muttalib menemui pasukan penjaga Abraha yang ada di situ dan dia menanyakan kondisi Dzunafar. Dia menanyakan kondisi Dzunafar. Kenapa dia menanyakan kondisi Dzunafar? Karena ternyata Dzunafar ini adalah temannya Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib itu faham betul karakternya Dzunafar ini. Dzunafar itu adalah orang yang mempunyai kedudukan, orang yang kuat, dipandang oleh Abdul Muttalib dia itu orang yang mulia, orang yang kuat, mempunyai kedudukan di tengah bangsa Arab. Sehingga tidak mungkin kalau dia mengetahui ada orang ingin menghancurkan Ka'bah dia diam saja, itu nggak mungkin.
Ya, Abdul Muthalib tahu pasti Dzunafar ini sudah lebih dahulu menghalau Abraha ini, Abraha beserta pasukannya. Makanya dia tanya kepada pasukan Abraha ini, gimana Dzunafar? Apakah kalian menemui seorang yang bernama Dzunafar? Ya. Maka dikasih tahu, oh itu Dzunafar. Dia sedang menjadi tawanan perang. Ya. Karena dia kalah, kemudian menjadi tawanan. Akhirnya Abdul Muthalib meminta izin untuk bertemu dengan Dzunafar. Ketika dia bertemu dengan Dzunafar, Abdul Muthalib ini bertanya kepada Dzunafar, wahai Dzunafar, gimana? Kira-kira kamu punya solusi atau tidak? Supaya saya ini bisa bernegosiasi dengan Abraha. Dzunafar kemudian menjawab, wahai Abdul Muthalib, engkau ini menanyakan solusi kepada orang yang mau mati. Gimana mungkin engkau menanyakan solusi kepada orang yang mau mati? Saya ini tawanan yang bisa mati kapanpun itu. Kapanpun dikehendaki oleh Abraha. Kok kamu minta solusi ke saya? Seharusnya kan Dzunafar yang minta solusi kepada Abdul Muthalib. Nah, ini kok malah Abdul Muthalib yang minta solusi kepada Dzunafar. Makanya sama Dzunafar, engkau ini minta solusi kepada orang yang sudah mau mati kapanpun, ya, yang bisa mati sewaktu-waktu itu. Akhirnya karena Abdul Muthalib bingung bagaimana caranya, ya, mencari solusi supaya dia bisa bernegosiasi dengan si Abraha ini, maka Dzunafar mengatakan, tadi atau selama perjalananku dari Yaman menuju ke Mekah ini, aku berkenalan dengan orang yang cukup dekat dengan Abraha. Namanya Unais. Unais ini adalah pawangnya gajah-gajah yang dimiliki oleh Abraha. Nah, ini saya selama perjalanan dari Yaman ke sini, saya berkenalan dengan dia, ngobrol, jadi teman ngobrol lah selama perjalanan itu. Sehingga karena sering diajak ngobrol cukup dekat mereka, ya, Dzunafar dengan si Unais ini. Kemudian Dzunafar mengatakan, coba nanti ya, coba saya melobi Unais, barangkali dia bisa membantumu untuk melobi kepada Abraha supaya Abraha bisa bernegosiasi dengan dirimu. Apa sih yang ingin dinegosiasikan Abdul Muthalib kepada Abraha ini? Ya, harapannya adalah Abraha ini bisa mengurungkan niatnya untuk menghancurkan Ka'bah dan juga bisa mengembalikan harta-harta yang telah dirampas olehnya itu tadi. Ya. Akhirnya Dzunafar bertemu dengan Unais. Dia mengatakan, wahai Unais, ini bersamaku ini adalah orang yang paling mulia di kota Mekah. Dia ini orangnya luar biasa, baik, ya. Disebutkan kebaikannya Abdul Muthalib ini kepada si Unais. Dia ini suka memberi makan orang dan lain sebagainya. Dan ternyata Abdul Muthalib ini 200 ontanya itu dirampas oleh Abraha. Coba engkau lobby Abraha supaya dia mau bernegosiasi dengan Abdul Muthalib ini. Karena Abdul Muthalib ini bukan orang sembarangan. Dia adalah orang yang memimpin kota Makkah. Dia orang yang paling mulia di Makkah. Dan ternyata disetujui oleh Unais, ya, si pawang gajah ini tadi. Dia pun menemui Abraha. Dia berkata kepada Abraha, wahai paduka raja, di pintu masuk kemmu itu, di balik pintumu ini ada orang yang paling mulia di kota Mekah. Dia ini orangnya luar biasa menurut cerita penduduk Mekah. Dia ini adalah orang yang luar biasa, mempunyai kedudukan yang tinggi. Dia mempunyai jabatan dan dia orangnya baik luar biasa, suka memberi makan kepada masyarakatnya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Abraha ini orangnya bijaksana. Dia itu juga orang yang peduli kepada rakyatnya, Abraha ini. Sehingga ketika
sampaikan bahwa di depan pintunya ada orang yang mulia, orang yang punya kedudukan dan orang yang baik, bijaksana juga menurut Abraha ini, dan dia mulia, ya. Kemudian Unes mengatakan, orang ini ingin bertemu kepadamu, ingin bertemu denganmu, dan ingin berbicara, bernegosiasi denganmu. Maka tolong izinkan dia. Maka Abraha yang mengetahui bahwa yang menunggunya dan yang ingin bertemu dengannya ini adalah orang yang mulia, maka dipersilahkan. Baik, silahkan dia masuk. Ya. Padahal tidak bisa sembarang orang yang bisa menemui Abraha di kamp peristirahatannya itu. Namun Abdul Muttalib dipersilahkan masuk. Oke, silahkan dia masuk. Begitu masuk Abdul Muttalib pun duduk di bawah. Sedangkan Abraha ketika itu sedang berada di singgasananya, di kursinya. Ketika melihat Abdul Muttalib ini orang yang sangat berwibawa sekali dan berkarismatik. Mempunyai karisma yang sangat luar biasa. Orangnya tampan, gagah, besar, putih, mempunyai wibawa. Orang melihat saja langsung tahu, ini bukan orang sembarangan. Abraha yang melihat kewibawaan yang dimiliki Abdul Muttalib, karisma yang dimiliki oleh Abdul Muttalib tadi, dia langsung berdiri dari singgasananya, kemudian dia duduk memposisikan diri sejajar dengan Abdul Muttalib, Abraha ini. Jadi dia nggak memperlakukan dirinya sebagai orang yang mulia lagi, tapi dia berusaha untuk mensejajarkan dirinya dengan Abdul Muttalib. Padahal dia nggak pernah sebelumnya seperti itu. Ya, dengan rakyat-rakyatnya, dengan orang yang lain, ya orang lain duduk di bawah dia, ya di depan dia duduk di bawahnya dan dia duduk di kursi di singgasananya. Tapi di hadapan Abdul Muttalib enggak. Dia duduk mensejajarkan dirinya dengan Abdul Muttalib. Karena Abraha ini baru berkuasa di Arab, Abraha enggak bisa bahasa Arab, sehingga dia memerintahkan penerjemah untuk duduk di antara mereka berdua. Jadi ngobrolnya walaupun saling tatap muka tapi melalui penerjemah. Nah, penerjemah ini biasanya diutus adalah orang yang sudah terbukti kejujurannya. Karena kalau penerjemahnya nggak jujur, berpihak kepada salah satu pihak, nah ini bisa jadi sumber malapetaka. Ya. Nanti yang disampaikan oleh pihak lain A, yang disampaikan B, sehingga timbul perpecahan. Ya, jadi yang diutus menjadi penerjemah itu biasanya orang yang sudah benar-benar diketahui bahwa orang tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap salah satu pihak dan juga orangnya harus orang yang jujur. Nah, ketika itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abraha ini bertanya kepada Abdul Muttalib, "Siapa Anda dan ada keperluan apa? Kok sampai ingin menemui saya, orang yang paling berkuasa di sini?" Abdul Muttalib pun mengatakan, "Aku adalah Abdul Muttalib, orang yang paling mulia di Makkah, pemimpin masyarakat di Makkah, dan tujuanku datang ke sini adalah memintamu untuk mengembalikan 200 ekor ontaku yang telah engkau ambil dengan paksa, dan juga gembala-gembala masyarakat Arab." Abraha yang mendengar jawaban Abdul Muttalib ini sedikit kecewa, bukan sedikit, kecewa dia. "Saya datang jauh-jauh dari Yaman ke sini. Tujuannya adalah untuk menghancurkan Ka'bah, yang mana Ka'bah itu menjadi tempat yang paling mulia bagi kalian. Sesampainya saya di sini, engkau sebagai orang yang paling mulia justru memohon kepadaku bukannya untuk menyelamatkan Ka'bah, tempat yang kalian muliakan, tapi kok malah kalian minta untuk kami mengembalikan harta-harta kami, harta-harta kalian yang kami ambil itu." Jadi kecewa Abraha ini. Kok lucu gitu loh. Di sini kan ada hal yang lebih penting, yang lebih urgent, yang seharusnya kalian memohon kepadaku untuk hal itu, supaya aku ini tidak menghancurkan Ka'bah itu gitu loh. Maksudnya Abraha. Tapi kok kalian nggak menyinggung masalah Ka'bah sama sekali, justru minta
supaya saya mengembalikan harta-harta kalian. Apakah lebih berharga harta-harta yang kalian miliki itu? Apakah lebih berharga 200 ekor onta milikmu itu dibandingkan Ka'bah? Ya. Maksudnya Abraha seperti itu. Kok berani-beraninya kamu menemui saya hanya untuk meminta mengembalikan harta kalian, bukan meminta untuk membebaskan Ka'bah. Maka Abdul Muttalib menjawab, wahai raja, 200 ekor onta dan harta-harta yang kamu ambil itu adalah milikku dan milik rakyatku. Dan aku berhak meminta itu kembali. Sedangkan Ka'bah itu adalah rumah Allah. Dia sendiri yang akan melindunginya. Ya. Tanpa harus aku minta. Ini bukan urusanku. Kau mau menghancurkan Ka'bah itu rumahnya Allah. Urusanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan urusanmu denganku, aku nggak ada urusan dengan itu. Urusanku adalah engkau mengembalikan hartaku, karena itu adalah hakku dan aku berhak untuk memintanya kembali. Begitu kata Abdul Muttalib. Maka Abraha pun dengan sedikit kecewa, dengan perasaan kecewa, dia kemudian menyuruh Abdul Muttalib untuk pergi dan mengembalikan seluruh harta yang telah dia rampas tadi. Dan dia berpesan kepada Abdul Muttalib bahwa kau silakan pergi, tinggalkan kota Makkah bersama dengan rakyatmu, ya. Jangan kau halangi kami. Kami akan menghancurkan Ka'bah esok hari. Pulang Abdul Muttalib ke Makkah. Kemudian dia menyerukan kepada masyarakat Makkah, wahai rakyatku, kita semua mengungsi ke gunung-gunung. Selama 3 hari jangan ada yang kembali ke sini. Kita pergi ke gunung-gunung yang dekat dengan kota ini. Karena Abraha dan pasukannya esok hari akan datang kemari dan melakukan penyerangan kepada Ka'bah. Dan tidak akan ada satu pasukan pun yang mampu melawan kekuatan mereka. Abraha sudah menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya. Begitu besar pasukan yang dibawa oleh Abraha ini sehingga gak mungkin ada satu pasukan pun yang bisa mengalahkan dia. Akhirnya Abraha bersama dengan masyarakat Arab ketika itu mereka mengungsi dari Mekah. Keesokan harinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkatlah kemudian Abraha. Mereka sudah berkemas, pasukan semuanya sudah disiapkan. Mereka sudah hendak berjalan menuju ke arah kota Makkah. Ketika itu Nufail bin Habib, ingat ya, Nufail bin Habib. Siapa Nufail bin Habib itu? Salah satu orang yang menghalau pergerakan Abraha tadi, ya. Namun dia dikalahkan itu. Kan ada Dzunafar dan ada Nufail bin Habib. Nufail bin Habib ini dia salah satu yang menghalau menghalau Abraha, namun kemudian dikalahkan. Nah, ketika gajah-gajah itu sudah bersiap, semuanya sudah berdiri, pasukannya semuanya sudah siap. Sudah siap belum? Ya? Nah, mereka sudah bersiap untuk berangkat menuju ke arah kota Makkah. Nufail bin Habib ini karena bergejolak, rame kondisinya, berkecamuk sehingga pasukan-pasukan itu mereka sudah melupakan 2 orang ini, melupakan tawanan-tawanannya, Dzunafar dan Nufail bin Habib. Nufail bin Habib ini berhasil meloloskan diri dan dia lari ke depan ke pimpinan gajah-gajah yang bernama Mahmud itu. Dia tarik telinganya si Mahmud itu. Ini kan gajah besar, telinganya besar, sehingga Nufail itu lari dan bergelantungan di telinganya gajah itu. Kemudian Nufail mengatakan, ya Mahmud, ubruk. Ubruk itu menderumlah, duduklah, wahai Mahmud. Ya. Au irji rasyidan min haitsu ji'ta, atau
pulanglah dengan teratur ke tempat di mana asalmu. Fa innaka fi baladillahil haram, karena engkau sedang menuju di rumah Allah atau di tempat Allah yang mulia, ya, di tanah haram. Tsumma arsala udhunahu, kemudian setelah dia mengatakan itu dilepaskan telinganya. Jadi dia bergelantungan, dia mengatakan ubruk Mahmud atau irji Mahmud haitsu ji'ta, ya. Pulanglah engkau Mahmud ke tempat asalmu. Menderumlah engkau Mahmud karena engkau sedang berada di tanah haram. Engkau sedang berada di rumah Allah, di tempat tanah haram. Kemudian dilepas. Setelah dilepas, Nufail lari, kemudian si Mahmud itu menderum, duduk. Karena Mahmud ini adalah pemimpinnya gajah-gajah yang lain, ketika pemimpinnya ini menderum, Mahmud ini menderum, gajah-gajah yang lainnya pun ikut. Semuanya menderum, semuanya duduk. Dan mereka nggak ada yang mau berdiri. Orang-orang kaget. Pasukannya Abraha pun heran. Kenapa ini kok tiba-tiba menderum? Dia memerintahkan pawang-pawang gajahnya untuk berusaha mendirikan gajah-gajah ini supaya mereka mau berjalan menuju ke Ka'bah, menuju ke Makkah. Ya. Wadarabul fila liyaquma fa'aba. Mereka memukuli gajah-gajah tersebut, tapi gajah-gajah tersebut nggak mau, nggak ada yang bergeming gajah tersebut. Ya. Fadarabu fi ra'sihi bitabrazin. Mereka memukul kepala gajah-gajah tersebut dengan tabrazin. Tabrazin itu besi, ya, hadidatun ma'qufatun kal khattaf. Besi yang bengkok, besi yang dibengkokkan itu dipentungi kepalanya gajah-gajah itu. Kepalanya si Mahmud itu dipentungi oleh pawangnya dengan besi-besi, ya, supaya dia mau berdiri, tapi nggak mau berdiri. Ya. Kemudian mereka menyayat-nyayat perutnya gajah-gajah tersebut dengan besi yang ujungnya dibengkokkan. Mahajin itu besi-besi yang ujungnya dibengkokkan, ya, ujungnya tajam, kemudian ditusuk-tusukkan ke perutnya gajah-gajah itu. Disayat-sayat, disobek-sobek perutnya. Tujuannya supaya gajah itu kesakitan dan dia mau berdiri. Karena mereka sudah berusaha, ya, sekuat tenaga mereka nggak bisa untuk memaksa gajah ini berdiri, nggak bisa. Akhirnya sampai ditusuk-tusuk, disayat-sayat perutnya itu. Kemudian ketika berdiri, mereka nggak mau berjalan ke arah kota Makkah. Namun ketika mereka dibalikkan arahnya ke arah Yaman dan arah yang selainnya, mereka mau jalan. Begitu dibalikkan ke arah Yaman, mereka mau jalan. Sama pawangnya diputer lagi ke arah Ka'bah, ke arah kota Makkah, mereka menderum lagi, nggak mau jalan lagi, diem lagi, sehingga disiksa itu gajah-gajah itu. Ya. Tapi nggak ada yang mau, tidak ada yang bergeming gajah-gajah tersebut. Ya. Dan Nufail bin Habib ketika itu dia sudah lari ke puncak, menyelamatkan dirinya. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah kebingungan pasukan Abraha dan pasukannya ketika itu bingung gimana ini caranya mengatasi gajah-gajah ini. Kok menjadi nakal-nakal seperti itu mereka, ya? Kok nggak mau nurut-nurut seperti biasanya? Kok tumben seperti ini? Padahal gajah-gajah itu adalah gajah-gajah yang terlatih, bukan gajah liar, ya? Gajah terlatih. Dia kalau disuruh maju-maju, suruh belok-belok, ya? Disuruh menyerang. Tapi ini kok nggak mau? Maka di tengah kekacauan seperti itu, maka fa'arsalallahu ta'ala alaihim tayran minal bahri amsalal khatatif wal bulsan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka mengirimkan begitu banyak burung, ya, yang membuat langit di atas pasukan gajah itu menjadi gelap, ya, seperti awan hitam pekat yang datang kepada mereka. Ya. Ternyata itu adalah burung-burung. Ada yang mengatakan burung tersebut mirip seperti kelelawar. Ya. Ada yang mengatakan mirip seperti burung tiung, burung beo. Ya. Burung beo.
Ada yang mengatakan seperti burung beo, ada yang mengatakan seperti kelelawar. Intinya toiran, burung, ya. Entah apapun itu jenisnya, yang penting burung. Burung-burung tersebut berkumpul, berkerumun di atas pasukan Abrahah dan lain sebagainya itu tadi. Seperti awan hitam yang pekat, mereka masing-masing burung itu membawa 3 batu. Ya. 1 batu di paruhnya, bukan batu tapi kerikil, yang besarnya seperti kacang-kacangan. Ada yang mengatakan seperti biji kurma, artinya kecil. Bukan batu-batu besar yang mereka bawa, kecil, tapi dari neraka. Ya, kerikil tersebut dari neraka. 1 ditaruh di paruhnya, kemudian yang 2 mereka cengkeram dengan kedua kakinya. Jadi sebegitu banyak burung itu membawa 3 batu. Kemudian dengan izin Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka mulai menjatuhkan batu-batu yang mereka bawa itu ke atas pasukan Abrahah, yang menyebabkan tubuh mereka itu bolong-bolong karena terkena kerikil tersebut. Jadi langsung lobang, kena itu langsung tembus ke tanah, lobang-lobang. Makanya peristiwa ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fil, diabadikan oleh Allah supaya kita bisa mengambil pelajaran di situ. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau melihat bagaimana cara Allah memperlakukan pasukan bergajah itu, ya. Kata Allah, tarmihim bihijaratin min sijil. Mereka dilempari oleh kerikil-kerikil dari neraka, dari sijil, ya, yang kemudian menjadikan mereka ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan oleh ulat. Kita tahu lah, daun kalau dimakan ulat tuh kayak mana? Bolong-bolong itu. Seperti itu. Gambaran tubuh mereka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka kemudian kondisi mereka gajah-gajah yang besar-besar yang dipakaikan kepada mereka zirah-zirah dari besi itu semuanya bolong-bolong seperti daun yang dimakan ulat. Kata para ahli sejarah, tidak semua terkena oleh batu-batu tersebut. Ada sebagian mereka yang berhasil melarikan diri, ya. Berhasil melarikan diri, kocar-kacir mereka. Sehingga di antara mereka itu ada yang meneriaki atau memanggil-manggil nama Nufail bin Habib. Karena mereka ini orang Yaman, ya. Dan kebanyakan mereka itu pasukannya Abraha kan dari Ethiopia. Mereka nggak tahu medan Arab, mereka nggak tahu jalan. Yang tahu jalan itu Nufail, ya, salah satu tawanan yang tadi berhasil melarikan diri. Jadi dipanggil-panggil tuh, wahai Nufail, di mana engkau? Ya, supaya menunjukkan jalan mereka untuk pulang ke Yaman. Karena mereka udah nggak tahu mau lari kemana ini, ya. Sehingga dipanggil-panggil Nufail. Nufail dari atas bukit sambil melihat kondisi mereka, dia berteriak dan mengatakan, Ainal mafar wal ilahu talib. Ya. Di mana kau akan berlari sedangkan Tuhan yang memburumu, ya. Wal ashramul maghlub laisal ghalib. Dan al ashram maksudnya Abrahah adalah pihak yang kalah dan bukan pihak yang dimenangkan, bukan pihak yang menang. Jadi ketika dia dipanggil-panggil namanya, wahai Nufail, di mana, tolong kami, tolong tunjukkan kami jalan pulang. Wahai Nufail, tolong tunjukkan kami jalan pulang. Ya, Nufail bilang, Ainal mafar, kau mau lari kemana? Tuhan yang memburumu, ya. Kalau orang yang memburumu, kau masih bisa lari, ya. Tuhan yang memburu kamu, Ainal mafar wal ilahu talib, ya. Sedangkan Tuhan yang memburumu, nggak ada tempat berlari. Akhirnya percuma, ya. Nufail nggak mau memperdulikan, tidak mau memperdulikan mereka. Nah di sini maka sebagian besar pasukan Abraha menjadi korban di sana, bergelimpangan mayat di sana mati. Hanya sebagian kecil saja yang berhasil lolos dan kembali ke Yaman. Di antara yang bisa berhasil ke Yaman disebutkan adalah Abraha. Namun Abraha termasuk orang yang terkena oleh kerikil dari neraka itu tadi. Sehingga disebutkan efek dari kerikil panas yang terkena oleh tubuhnya itu membuat jari jemarinya itu merotoli satu persatu. Ruas-ruas jarinya itu merotol, ya, berjatuhan satu-satu. Dia berhasil lari,
Tapi dalam perjalanan sampai ke Yaman, tubuhnya itu sakit semua karena efek dari kerikil itu tadi. Kerikil dari neraka itu. Jadi jari-jarinya itu merotoli semua. Sampai di Yaman, para ahli sejarah mengatakan kondisinya Abraha itu seperti anak burung. Kalau tahu anak burung itu yang belum ada bulunya itu kan kelihatan sayapnya itu kayak buntung gitu. Seperti itu, jari jemarinya udah nggak ada. Ya. Ini merotoli semua. Dan sakitnya itu terus berlanjut nggak sembuh. Sampai dikatakan Abraha itu matinya sampai tulang rusuknya itu satu persatu merotoli sehingga terlihat jantungnya. Kemudian matilah dia, si Abraha ini. Karena efek dari terkena batu itu tadi. Dia nggak langsung mati, matinya di Yaman, tapi matinya mengenaskan sekali. Ya, begitu tersiksa. Nah, itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah fakta yang terjadi, yang pernah terjadi di masa lalu, yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan dalam surat Al-Fil, ya. Dan ini diceritakan oleh para ulama ahli sejarah supaya kita bisa membacanya dan kita bisa mempelajarinya dan kita bisa mengambil hikmah di balik itu semua. Bahwa sesuatu yang sudah menjadi hak Allah Subhanahu wa taala jangan sampai dilecehkan, dilanggar atau bahkan sampai dirusak. Karena Allah Subhanahu, kita akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan hal-hal yang menjadi haknya Allah. Kitab Allah, sekarang begitu banyak orang yang berani mencaci maki kitab Allah, bahkan dibakar, diinjak-injak, dilecehkan. Ya. Sekarang mungkin belum kelihatan. Bisa jadi itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Yo, terus noise, ya. Nanti kau lihat, gak akan bisa selamat kau dari neraka. Ya. Jadi jangan senang ketika kita melakukan kemaksiatan kemudian tidak dihukum oleh Allah. Hati-hati. Bisa jadi Allah justru menyiapkan azab yang lebih besar. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kiranya apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan kisah ini, ya, dengan materi yang berbeda. Kisahnya masih berlanjut, cuman babnya kita jadikan bab yang berbeda. Jadi insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan kembali bercerita tentang Yaman, ya. Dan materinya adalah berakhirnya kekuasaan Romawi di Yaman, ya. Karena Yaman di bawah kepemimpinan Abraha, dia berada di bawah kekuasaan Romawi, ya, kekuasaan Raja Kaisar. Nah itu nanti bagaimana mereka ini orang-orang Romawi ini berakhir masa kejayaannya di Yaman, insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.